Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-285 sekarang memang telah keluar. Makanya karena manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya kalian masih ingat kalau di akhir chapter lalu, Nat sang wakil kapten kesatria sihir Black Bull telah dikalahkan, bukan? Dan kondisi Nat saat dikalahkan juga sangat mengenaskan. Lantaran ketika Nat kalah, dia ditunjukkan dengan tubuh yang masih tertusuk oleh sihir es milik salah satu iblis kalangan atas. Dan saat melihat kejadian ini pada minggu lalu, jujur saja saya sedikit kecewa. Karena siapa yang tidak kecewa melihat Nat kalah tanpa ditunjukkan bagaimana pertarungannya. Namun rasa kecewa yang saya rasakan minggu lalu akhirnya sedikit terobati ketika manga Black Clover chapter ke-285 rilis. Sebab di chapter ini akhirnya diperlihatkan bagaimana perjuangan Nat saat menghadapi dua iblis kalangan atas tersebut. Sejak awal Nat memang sadar akan kekuatannya yang tidak mungkin untuk dapat mengalahkan kedua iblis kalangan atas itu. Makanya demi agar tujuan utamanya yaitu menyelamatkan Yami serta menutup pintu gerbang ke dunia bawah dapat berhasil, satu-satunya cara yang dapat dia ambil ialah dengan memisahkan Dante dengan kedua iblis kalangan atas tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjalankan rencananya tersebut, Nats akhirnya menggunakan mode unitnya yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Dan mode unit yang digunakan Nats kali ini bernama mode Galus. Lantaran dengan menggunakan mode unit Galus, Nats dapat sedikit mengecoh kedua iblis kalangan atas itu dan berhasil menarik mereka ke dunia Dark Person mirip dengan tempat Asta berlatih. Dan dengan begini, akhirnya kita sudah dapat melihat keempat wujud mode unit milik Nats. Mode Canis dengan menggunakan iblis Gimodelo, mode Ekus dengan iblis Lotos, mode Felis menggunakan iblis Plumede, dan yang terakhir mode Galus dengan iblis yang kalau tidak salah bernama Warganer. Jadinya di chapter ini selain bisa melihat mode unit keempat milik Nats, akhirnya kita juga dapat mengetahui semua iblisnya pula. Memang benar sejak awal kedua iblis kalangan atas ini memandang Nats cuma sebagai mainan belaka. Makanya meski mereka sudah dibawa ke dunia lain serta terkena efek dari sihir Mana Zone Dark Person Hunting Ground, kedua iblis ini masih tetap merasa tenang. Bahkan saking meremehkannya mereka terhadap Nats, kedua iblis kalangan atas ini sepakat untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Alasannya karena jika kedua iblis ini menggunakan kekuatan penuh, maka hiburan yang mereka dapat ketika bertarung melawan Nats akan cepat selesai. Karena menurut sudut pandang mereka, wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini sangatlah lemah dan dapat mereka kalahkan kapanpun dengan sangat mudah. Oleh sebab itu, agar Nats dapat menghibur mereka cukup lama, kedua iblis kalangan atas tersebut sepakat untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, apa yang dipikirkan serta dilakukan oleh kedua iblis kalangan atas itu memanglah bukan cuma kesombongan dan omong kosong belaka. Karena meski Nat sudah sedikit mengekang mereka dengan teknik Mana Zone Dark Person Hunting Ground, kedua iblis kalangan atas tersebut masihlah bukan lawan bagi wakil kapten Black Bull. Padahal ketika dalam teknik Mana Zone Dark Person Hunting Ground, Nat juga terus menyerang dengan menggunakan mode unit. Bahkan Nat juga terus merubah mode unit yang ia gunakan supaya antara kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya selalu lebih kuat. Tapi sayangnya meski Nats terus merubah mode unitnya, dia masih tetap bukan tandingan kedua iblis kalangan atas ini. Maka dari itu akhirnya yang dapat dilakukan oleh Nats adalah terus menghindari serangan kedua iblis ini supaya mereka tetap berada di dalam Dark Person dan tetap terpisah dari Dante. Dan dengan melihat pertarungan di chapter ini, akhirnya kita bisa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan dari iblis kalangan atas. Lantaran Nats yang sudah kuat dan bertarung di medan yang menguntungkannya saja masih tetap tidak bisa mengalahkan kedua iblis ini dan cuma dapat terus menghindari serangan mereka. Oleh sebab itu tidak heran kalau pada akhirnya wakil kapten Black Bull ini kalah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah jika iblis kalangan atas yang muncul pertama saja sudah sekuat ini, terus akan sekuat apakah iblis-iblis kalangan atas lain yang masih berada di dunia bawah? Sebab jika kalian ingat, semakin banyak segel pohon klipot terbuka, maka semakin kuat pula iblis yang akan keluar. Dan karena iblis yang muncul pertama saja sudah sekuat ini, jadinya iblis-iblis kalangan atas lainnya yang belum keluar pastinya lebih kuat lagi.
Makanya tidak heran Nuts pernah bilang jikalau sampai Lucifero keluar yang notabene berada di lantai terbawah, sudah dapat dipastikan dunia akan kiamat. Dan setelah melihat kekuatan kedua iblis kalangan atas ini, saya rasa ucapan Nuts sebelumnya itu memanglah bukan hanya isapan jempol belaka. Oh iya, hampir lupa tidak terbahas. Di chapter ini kita akhirnya juga bisa melihat Dante kembali. Dan Dante di chapter ini terlihat sangat senang sekali dengan munculnya iblis kalangan atas. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri, pada dasarnya Dante sangat ingin agar iblis bisa ke dunia manusia supaya dunia berada dalam kekacauan dan dia dapat terus bertarung melawan musuh kuat. Dan seperti yang sudah saya duga sebelumnya, setelah Dante dapat menggunakan kekuatan iblis sampai 100%, Jack bukan lagi lawan untuk pemimpin kelompok Dark Triad ini. Hal itu terbukti dengan melihat kondisi Jack yang sekarang telah babak belur dan tubuh penuh luka. Namun meski sudah babak belur, pastinya Jack masih belum menyerah dengan pertarungannya melawan Dante. Pasalnya Jack memanglah tipe orang yang pantang menyerah, apalagi jika dia menemukan musuh yang jauh lebih kuat. Makanya meski sudah babak belur dengan tubuh penuh luka, Jack masih tetap semangat dan mengatakan kalau dia pasti akan mencabik-cabik Dante dengan sihir tebasannya. Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah melihat percakapan kedua iblis kalangan atas tersebut kepada Dante. Karena mereka berdua mengatakan kalau Dante cuma mainan bagi Lucifero. Dan menurut mereka Dante sepertinya juga bermasalah. Jujur saja sebenarnya saya tidak terlalu terkejut ketika melihat perkataan yang mengatakan kalau Dante adalah mainan Lucifero. Sebab bagaimanapun manusia seperti Dante walau kuat, tapi dia tetap bukanlah apa-apa jika dilihat dari sudut pandang Lucifero yang notabene adalah iblis paling kuat. Dan karena Dante cuma dianggap mainan oleh Lucifero, jadi jangan heran kalau dia nanti bisa dibuang kalau sang Raja Iblis sudah berhasil keluar dari dunia bawah. Lantaran yang namanya mainan memang dapat dibuang kapan saja, apalagi bagi iblis yang memiliki sifat kejam. Namun yang membuat saya penasaran adalah mengenai ucapan yang mengatakan kalau Dante sepertinya bermasalah. Dan alasan kenapa saya penasaran ialah karena tidak diketahuinya apa yang bermasalah dari Dante. Entah itu sikapnya atau mungkin kekuatan yang dimiliki oleh Dante. Ya, tapi yang jelas karena Dante cuma dianggap mainan dan juga dikatakan bermasalah, semakin menambah kemungkinan nanti dia akan segera dibuang setelah dirasa tidak berguna lagi. Mungkinkah setelah dibuang oleh Lucifero Dante akan menyesal? Saya rasa tidak. Lantaran menurut saya ketika nanti Dante dibuang setelah tidak berguna lagi, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Melihat perjuangan Nuts yang sia-sia, meski mereka masih ingin dihibur, kedua iblis kalangan atas ini tetap mempertanyakan kenapa Nuts tidak lari saja. Sebab bagaimanapun ketika melawan musuh yang kuat, lari dari pertarungan memanglah sesuatu yang sangat wajar. Makanya kedua iblis ini mempertanyakannya. Tapi ketika mendapat pertanyaan seperti itu, Nuts malah menjawab kalau dia tidak akan pernah lari. Karena dirinya tidak akan pernah memaafkan kejahatan yang keji seperti apa yang dilakukan oleh para iblis. Dan ditambah lagi sejak awal Nuts juga tidak pernah keberatan walau kehilangan nyawanya untuk melakukan hal itu. Namun bukan kejadian itu yang menarik, melainkan kejadian setelahnya. Karena setelah itu kita diperlihatkan dengan cerita flashback masa lalu Nuts. Dan menariknya di chapter ini akhirnya terungkap siapa anak kecil yang ada di foto keluarga Nuts. Yang ternyata itu adalah kakak kandung Nuts sekaligus saudara kembarnya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah meski mereka kembar, Nuts serta kakaknya sama sekali berbeda. Entah itu dari penampilan sampai kepribadiannya. Sebab kalau Nuts dikenal sebagai panutan yang dicintai banyak orang, sedangkan sang kakak memiliki sikap buruk yang akhirnya dijauhi oleh semua orang. Dan tidak berhenti di situ saja. Dari penampilannya pun mereka berdua juga sangat jauh berbeda. Kalau sang adik berpenampilan rapi dan murah senyum, sedangkan sang kakak berpenampilan seperti preman. Tapi perbedaan yang paling mencolok dari mereka berdua adalah warna rambutnya. Sebab kalau sang adik memiliki warna rambut hitam, sedangkan sang kakak kemungkinan besarnya memiliki rambut berwarna putih. Dan sepertinya mereka berdua juga dekat dengan Yami. Buktinya Yami dapat dengan leluasa mengunjungi rumah mereka berdua. Padahal mereka berdua adalah seorang bangsawan yang biasanya suka pilih-pilih teman yang dapat berkunjung ke rumahnya. Memang benar sebenarnya tidak terlalu aneh jika Yami bisa akrab dengan dua kembar bersaudara tersebut. Soalnya bagaimanapun sang adik tergabung dalam kelompok kesatria sihir yang sama dengan Yami.
Sedangkan sang kakak sepertinya merupakan orang yang cocok dengan Yami, sama-sama orang yang aneh. Akan tetapi yang membuat saya sangat terkejut di chapter ini adalah yang dipanggil Nuts oleh Yami bukannya sang adik, melainkan sang kakak. Padahal sejak awal orang yang memiliki nama Nuts dan tergabung dalam kelompok kesatria sihir Azurdir adalah sang adik. Lantas kenapa di chapter ini yang dipanggil Nuts oleh Yami adalah sang kakak? Dan sang kakak juga sama sekali tidak keberatan dipanggil Nuts oleh Yami jika dilihat dari responnya, yang membuktikan kalau itu memanglah namanya sendiri. Dan sekarang jika benar yang memiliki nama Nuts adalah sang kakak, kenapa sang adik mengakui dirinya sendiri bernama Nuts? Karena sepertinya nama sang adik adalah Morgan jika dilihat dari nama yang dipanggil Yami ketika dia baru datang ke rumah mereka. Dan jika Nuts yang asli adalah sang kakak, terus di manakah dia sekarang? Jujur saja kemunculan kedua saudara kembar ini sangat sulit untuk dibahas. Namun walaupun sulit bukan berarti saya tidak memiliki pendapat. Dan kalau menurut pendapat saya, Nuts yang asli memanglah sang kakak, sedangkan sang adik bernama Morgan. Dan yang menjadi wakil kapten Black Bull sebenarnya adalah sang kakak. Sebab jika dilihat orang yang paling cocok menyandang gelar wakil kapten Black Bull dan sesuai dengan sikap Yami adalah sang kakak. Karena seperti yang kalian tahu, semua anggota Black Bull yang direkrut oleh Yami adalah orang-orang bermasalah. Jadi sang kakak yang bernama Nuts ini sangat sesuai dengan kriteria Yami. Makanya saya lebih setuju sang kakaklah yang sebenarnya menjadi wakil kapten Black Bull jika dilihat dari sikapnya. Apalagi jika kalian perhatikan sepertinya kebiasaan merokok Yami juga terpengaruh oleh Nuts yang merupakan sang kakak. Alasannya seingat saya di cerita flashback Yami dia sama sekali belum pernah diperlihatkan merokok. Dan yang memiliki kebiasaan merokok adalah sang kakak yang memiliki nama Nuts. Terus sekarang pertanyaan lainnya adalah di manakah Nuts yang asli? Kalau menurut saya kemungkinan besarnya Nuts yang asli sekarang sudah meninggal. Makanya Yami yang mendengar hal itu memutuskan merokok untuk mengenang wakil kaptennya. Dan mungkin yang membunuh Nuts adalah orang-orang dari kerajaan Spade atau salah satu anggota Dark Riot. Makanya Morgan menyusup ke kerajaan Spade untuk melakukan penyelidikan. Dan setelah mengetahui kebenarannya, dia memakai nama Nuts untuk mengenang kakaknya sembari menjadi pengingat dendamnya kepada para anggota Dark Riot. Makanya meski bukan lawannya, Morgan tetap berjuang dan tidak takut kehilangan nyawanya ketika bertarung melawan para iblis. Sebab pertarungan ini juga terkait dengan misi balas dendam untuk kakak kembarnya. Jadi dengan kata lain ada kemungkinan sebenarnya Morgan bukanlah wakil kapten Black Bull yang sebenarnya. Cuma dia mengaku-ngaku sebagai Nuts dan mengambil alih wakil kapten Black Bull yang sebelumnya dipegang oleh kakaknya. Ya, tapi itu semua cuma pendapat dari saya pribadi. Jadi kebenarannya sama sekali tidak valid. Lantaran yang tahu betul kenapa Morgan mengakui dirinya sebagai Nuts dan mengaku sebagai wakil kapten kesatria sihir Black Bull memang cuma mangakanya seorang, yaitu Yuki Tabata Sensei. Ya, semakin lama manga Black Clover bertambah chapternya, semakin banyak pula hal menarik yang terjadi. Dan semakin banyak kejadian menarik, semakin banyak pula misteri baru yang bermunculan. Salah satunya misteri mengenai Nuts ini. Dan jika misteri di manga Black Clover semakin bertambah jumlahnya dan juga semakin menarik, maka hal itu pastinya akan membuat para fansnya semakin bersemangat untuk menantikan manga Black Clover chapter terbarunya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-285 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.